Halo Sobat Investor dan pemirsa YouTube semuanya. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, tempatnya konten investasi yang jelas, objektif, dan bisa dipakai buat keputusan nyata. Kalau kamu lagi cari peluang investasi yang berhubungan dengan transformasi digital di Indonesia, khususnya infrastruktur data center dan AI, kamu wajib tahu berita penting berikut ini. Bagian 1, berita besar, investasi Rp67 triliun lebih di Bekasi. Baru-baru ini, Digital Edge, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura dan induk dari PT Indo Internet Terbuka kode saham, Edge, mengumumkan investasi sebesar $4,5 miliar, kira-kira lebih dari Rp67 triliun, untuk membangun kampus data center hyperscale terbesar di Indonesia, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini disebut CGK Campus, sebuah fasilitas AI-ready hyperscale data center dengan kapasitas 500 MW IT power awal, plus potensi berkembang hingga 1 GW. Itu artinya fasilitas ini bisa menampung kebutuhan komputasi luar biasa besar seperti AI, cloud hyperscale, dan pusat data korporat kelas dunia. Lokasinya sekitar 40 km dari pusat Jakarta, di kawasan GIC Bekasi, dan pembangunan akan dilakukan bertahap dengan target gedung pertama siap operasi Q4 2026. Bagian 2, siapa Digital Edge dan kaitan dengan Edge? Perlu kamu tahu, Digital Edge bukan sekadar nama besar, mereka adalah pemain global di Asia Pasifik dengan jaringan data center di 9 negara dan total lebih dari 1,4 gigawatt kapasitas IT power. Digital Edge kini menjadi pemegang saham mayoritas PT Indo Internet Terbuka, pemilik lini bisnis data center dan jaringan fiber yang kini di dalam Indonesia dikenal sebagai Edge. Edge sendiri menyediakan layanan seperti jaringan serat optik dan konektivitas, data center dan cloud services, layanan internet dan managed network. Dan kini jaringan Indonet yang dimiliki Edge akan jadi pondasi konektivitas bagi kampus CGK tersebut. Bagian 3, gambaran fundamental saham Edge. Kalau kamu ingin lihat dari sisi investasi sahamnya, berikut data fundamental PT Indo Internet Terbuka Edge yang bisa jadi acuan. Market cap kapitalisasi pasar sekitar Rp9,3 triliun, median ukuran perusahaan menengah di BEI. Pendapatan dan laba, revenue lebih dari Rp842 miliar, earnings sekitar Rp137,5 miliar TTM. Rasio valuasi, PE ratio hingga 67,6x mengindikasikan harga relatif tinggi dibanding laba, sifatnya menunggu pertumbuhan pendapatan dan prospek masa depan. Nilai intrinsik GF Value, menurut Guru Fokus, nilai intrinsik Edge berada sekitar Rp4.050 hingga Rp4.070 per saham, sedangkan harga pasar cenderung lebih tinggi, artinya secara valuasi saham ini sedikit overvalue untuk standar konservatif. Pergerakan harga, dalam 1 bulan terakhir harga bergerak di kisaran Rp4.450 sampai Rp4.950, dengan volatilitas yang wajar untuk sektor teknologi infra. Bagian 4, manajemen dan track record. Dari sisi manajemen track record, Edge memiliki cerita yang menarik. Digital Edge HK Ltd, pemegang saham terbesar. Otto Toto Sugiri, tokoh kuat dalam data center Indonesia pernah menjadi pemegang saham signifikan, meskipun kini ia telah melepas semua saham Edge dan mundur dari posisi komisaris di akhir 2023. Toto dikenal sebagai pengusaha legendaris di bidang data center Indonesia dan kini fokus di perusahaan lain yang ia pimpin, DCI Indonesia Terbuka. Manajemen sekarang di bawah kepemimpinan profesional dari Digital Edge, yang punya pengalaman operasional global di industri hyperscale dan cloud infrastructure. Bagian 5, prospek dan risiko. Prospek, digital ekonomi Indonesia tumbuh cepat. Permintaan AI dan cloud services melejit. CGK Campus jadi fasilitas hyperscale terbesar di Indonesia. Risiko, valuasi saham tinggi dibanding laba saat ini. Investasi besar perlu waktu untuk terrealisasi. Pendapatan, kompetisi data center global dan lokal sangat ketat. Bagian 6, kesimpulan investasi.
Jadi, jika kamu melihat Edge sebagai investasi jangka panjang, fokus pada transformasi digital Indonesia dan AI, ini bisa menarik karena dukungan proyek hyperscale 500 MW plus dan capacity jaringan Indonet. Namun, jika kamu melihat dari sisi valuasi dan profit saat ini, perlu kehati-hatian karena rasio PE dan valuasi masih relatif tinggi dibanding earnings. Investor bijak selalu lihat fundamental, lihat prospek masa depan, pertimbangkan risiko dan gaya investasi kamu. Kalau kamu suka video seperti ini, like, subscribe, dan komen di bawah. Kamu mau kami bahas lebih dalam tentang nilai intrinsik Edge, analisis DCF, atau proyeksi harga target 12-24 bulan ke depan. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan update investasi terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap cerdas investasi. Semoga sehat selalu dan salam sukses.